Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua hari ini, kita masih membahas mengenai materi zakat. Jadi minggu lalu kita sudah bahas mengenai makna zakat serta macam-macam zakat. Nah, untuk lebih mendalam lagi, melalui video pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang kembali materi yang kita udah bahas di kelas minggu lalu. Untuk pembahasan pertama, kita membahas tentang makna zakat. Dikatakan bahwasanya zakat merupakan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, zakat artinya membersihkan. Dan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang kita punya apabila telah mencapai nisab. Jadi zakat itu merupakan kita mengeluarkan harta yang kita punya untuk kita berikan kepada umat Islam yang lain yang lebih membutuhkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai umat Islam, mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Tetapi kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu dikhususkan bagi orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan pokoknya. Nah, dalil atau ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus menunaikan zakat, harus membayar zakat. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Nah, jadi bentuk zakat fitrah yang kita keluarkan itu berupa beras atau bahan makanan pokok lainnya. Kalau ketentuannya itu adalah sebesar 2,5 kg atau 3, liter setiap orangnya. Nah, kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu kita keluarkan apabila sudah masuk bulan Ramadan. Jadi selama hari-hari bulan Ramadan kita boleh membayar zakat sampai batas waktu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Masih terhitung kita membayar zakat. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan diri dan jiwa kita. Para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. Agar apa? Agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama kita untuk menikmati hari raya Idul Fitri. Maka para amil zakat membagikan zakat fitrah yang telah terkumpul kepada orang yang tidak mampu. Nah, waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Tetapi boleh juga dilakukan sebelumnya selama bulan Ramadan. Nah, jadi selama itu masih bulan Ramadan, kita masih boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah harus dibayarkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal tersebut dilakukan agar zakat fitrah dapat segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi ingat ya, waktu kita membayar zakat fitrah itu, anak-anak ibu, adalah mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu siapa aja? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Kemudian laki-laki, perempuan, bayi sampai usia lanjut selama dia masih hidup. Terus orang tersebut masih hidup pada waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan.
Yang terakhir, dia mempunyai kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Nah, itu adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Apa itu zakat mal? Minggu lalu kita sudah bahas. Zakat mal atau kita sebut juga dengan zakat harta. Maksudnya, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang kita punya apabila telah mencapai nisab. Nah, dari kemarin kita bahas nisab, dan nisab. Apa arti dari nisab? Nisab itu artinya lama waktu harta itu kita miliki dalam jumlah tertentu. Itu dinamakan nisab. Lalu, apa saja syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta itu harus orang Islam. Kemudian pemilik harta itu telah balik dan berakal atau tidak gila. Lalu, harta yang dizakati itu termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian harta itu telah mencapai 1 tahun. Dan yang pastinya, harta yang kita zakatkan harus harta milik kita sendiri. Nih, jenis-jenis harta yang bisa kita keluarkan zakatnya. Bisa kita keluarkan zakat malnya. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Terus, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Kemudian, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Kemudian hasil pertanian seperti padi dan palawija. Lalu ada juga binatang ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian barang temuan seperti perhiasan dan lain sebagainya. Nah, dalam tabel ini anak-anak ibu bisa lihat jenis-jenis yang bisa kita keluarkan, jenis-jenis harta yang bisa kita keluarkan zakat malnya. Yang pertama, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat tabungan, zakat pertanian. Nah, bisa kita lihat itu nisabnya, haulnya, kadar yang harus kita keluarkan. Nah, ini adalah contoh soal. Bisa diperhatikan, seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. Maka zakat yang harus dikeluarkan dia adalah 25%. Karena kita lihat di tabel sebelumnya, zakat emas dan perak nisabnya adalah 85 gram. Masa haulnya, masa simpannya 1 tahun. Kemudian kadarnya 25% yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi, kalau seorang muslim punya 85 gram emas selama 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Jadi, jika harga emas 1 gramnya 400.000, maka harga 85 gram emas dikali 800.000 tadi hasilnya 34 juta. Jadi, 85 gram emas yang dia punya, kalau diuangkan nilainya adalah 34 juta. Maka, zakat yang harus kita keluarkan adalah 25% dari 34 juta tadi. Hasilnya 850.000. Ini adalah zakat yang harus kita keluarkan dari 85 gram emas yang dipunyai oleh orang muslim tadi. Contoh selanjutnya yang kedua. Pak Iqbal mempunyai simpanan emas sebanyak 100 gram emas di dalam berangkasnya, dan dia telah simpan selama lebih dari setahun. Berapa zakat yang harus dia keluarkan? Nah, perhatikan. Nisab emas itu adalah 85 gram. Tadi ada di tabel. Berarti udah mencapai nisab kan? Karena udah 85 gram emas yang dia punya. Nah, harga satu emasnya 400.000. Kemudian dia punya 100 gram emas. Nisab emas 85 gram dikali 400.000. 34 juta. Kemudian karena dia punya 100 gram emas, kita kalikan dengan 400.000.
sehingga hasilnya 40 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5% dari 40 juta. Hasilnya 1 juta, sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 juta. Nah, perhatikan lagi, Pak Iqbal punya harta 100 gram emas. Kan udah melebihi masa nisabnya. Nisab emas kan 85 gram. Jadi cara kita hitung begini. Harga 1 gram emas misalnya 400.000. Harga nisab emas 85 gram itu kalau dikali dengan 400.000 hasilnya 34 juta. Karena Pak Iqbal punya 100 gram emas, kita kalikan dengan 400.000. Jadi 100 gram emas yang Pak Iqbal punya, jika diuangkan maka uangnya sebesar 40 juta. Nah, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 40 juta itu. Nilainya 1 juta. Jadi zakat yang harus Pak Iqbal keluarkan dari emas 100 gram yang dia punya adalah senilai 1 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan orang yang berhak menerima zakat. Siapa sih orang yang berhak menerima zakat itu? Nah, zakat yang sudah kita bayarkan atau kita kumpulkan itu akan dibagikan kepada mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Nah, bisa dilihat. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama dikenal dengan fakir. Fakir itu orang yang hampir tidak memiliki. Tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian orang miskin. Orang yang tidak memiliki harta, tetapi yang kedua itu orang miskin. Orang miskin itu maksudnya dia punya harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Kemudian amil. Amil itu adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Jadi, seorang amil yang mengumpulkan dan membagikan zakat juga berhak menerima zakat. Kemudian mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Lalu hamba sahaya atau orang yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian garimin, yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, misalnya untuk berdakwah. Kemudian ibnu sabil atau orang yang kehabisan perbekalan di perjalanan. Nah, itu adalah 8 orang yang berhak menerima zakat. Difahami, dicatat. Nah, yang terakhir, hikmah mengeluarkan zakat. Apa sih hikmah kita mengeluarkan zakat? Nah, jadi anak-anak ibu, hikmah kita mengeluarkan zakat adalah yang pertama, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan berzakat tentunya akan menghilangkan sifat bakhil, sifat pelit, kedekut yang ada di dalam diri kita. Kemudian, zakat juga mengajarkan kita untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Karena mengeluarkan zakat, kita itu adalah bentuk kita memiliki jiwa sosial yang tinggi, peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian, dengan berzakat itu membersihkan dan menyucikan diri dan harta kita. Zakat fitrah menyucikan diri kita, zakat mal itu membersihkan harta kita. Kemudian, hikmah berzakat yang terakhir mencukupi kebutuhan bagi penerima. Jadi, kalau kita berzakat, itu kita sudah membantu orang yang membutuhkan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus mengeluarkan zakat. Kita percaya bahwa kita sebagai seorang muslim harus mengeluarkan zakat. Karena zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang keempat. Sebagai seorang muslim yang mengimani rukun Islam, maka pasti kita sudah menjadi hamba Allah yang
senantiasa mengeluarkan zakat. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan berkaitan dengan ayo membayar zakat. Jadi, Ibu harap mudah-mudahan melalui pemaparan materi ini, anak-anak Ibu paham dan materinya bisa dicatat di buku agama catatannya. Dan mudah-mudahan anak-anak Ibu paham bagaimana apa itu zakat fitrah, apa itu zakat mal, apa hikmah berzakat. Dan mudah-mudahan juga anak-anak Ibu sudah bisa belajar untuk mengeluarkan zakat, terutama untuk anak laki-laki. Baik, jazakumullahu khairan khasiran. Terima kasih Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.